Salam semua, selamat siang. Pada siang hari ini, materi yang akan saya sampaikan untuk materi pelajaran kita, tema kita adalah mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Ya, karena kita mendekat dengan Hari Raya Paskah atau Jumat Agung ya. Jadi Jumat Agung dulu baru Paskah. Tapi ini mengarahkan kita untuk memahami tentang makna kematian Yesus dan mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Jadi ini pertanyaan, mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Ya, tolong diperhatikan, diingat, direnungkan, dan dipahami supaya materi yang saya sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan itu tentu maha kuasa ya. Ia dapat mengampuni dosa dengan hanya berbicara, dosamu sudah kuhapuskan, atau hanya dengan kedipan saja, atau hanya bersiul, atau hanya meniup, atau manusia cukup hanya meminta ampun saja kepada Tuhan, maka dosa selesai dan seterusnya bisa. Jadi tidak mesti kalau kita berpikir tentang kemahakuasaan Tuhan, Yesus tidak perlu mati untuk mengampuni dosa menurut kemahakuasaan Tuhan. Tetapi apakah demikian? Hal yang demikian ini saya katakan sangat mungkin Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan maha kuasa dalam seluruh keberadaannya. Tetapi pertanyaannya adalah, persoalannya adalah, mengapa Tuhan tidak melakukan hal yang seperti itu? Mengapa Tuhan tidak langsung mengatakan dosa kalian sudah selesai semua, hanya cakap atau hanya bersiul? Mengapa Tuhan tidak melakukan demikian? Di situ Yesus pernah melakukannya sebagaimana tertulis dalam kitab Injil ya, di mana dikatakan Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus melakukan pengampunan dosa itu dengan berkata dosamu sudah diampuni. Sampai waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, siapakah dia ini? Kok dia bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Jadi Yesus mengampuni dosa hanya dengan perkataan pun bisa. Tetapi mengapa Yesus harus mati? Di sini menjadi pertanyaannya. Jika Yesus dapat mengampuni dosa hanya dengan berkata dosamu sudah diampuni, mengapa Yesus harus mati? Ada banyak orang tidak memahami apa sih arti kematian Yesus. Apakah harus Yesus mati di kayu salib supaya dosa kita diampuni? Kita harus melihat jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan data-data yang ada di dalam Alkitab. Jadi, apa sih arti kematian Yesus bagi kita orang Kristen? Mengapa dia harus datang dari surga, firman menjadi manusia, dan dia harus mati untuk mengampuni dosa? Mengapa? Ya, ini pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaan mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa, karena ini pertanyaan tentang Alkitab, maka harus dijawab berdasarkan apa yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan rencanakan tentang keselamatan manusia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi karena pertanyaannya ini topiknya Alkitab, topik tentang Alkitab, maka topik ini harus dijawab berdasarkan Alkitab. Kita tidak boleh membuat jawaban berdasarkan asumsi kita sendiri. Kita tidak boleh menjawab berdasarkan selera kita sendiri. Tetapi harus kita melihat di dalam Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita akan melihat apa sih makna kematian Yesus di dalam Alkitab. Dengan kita melihat kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab secara menyeluruh, maka nanti kita baru mengerti arti, makna, tujuan kematian Yesus. Di situ ya. Jadi karena pertanyaan tersebut merupakan topik dari Alkitab,
Jawabannya harus ditemukan dalam Alkitab atau harus bersumber dari Alkitab. Tidak bisa di luar Alkitab. Apakah itu kitab agama lain atau pikiran para teolog atau pikiran-pikiran manusia? Jawabannya haruslah berdasarkan Alkitab. Alkitab memberikan data tentang sifat Tuhan yang adil dan kasih. Ini harus kita tahu ya. Jadi di dalam Alkitab, Tuhan itu adil dan kasih. Adil artinya keadilan Tuhan harus menghukum dosa. Tetapi kasih Tuhan adalah harus mengampuni dosa. Perhatikan ya, adilnya Tuhan itu dosa sekecil apapun harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan itu sebesar apapun dosa harus diampuni. Itulah kasih dan keadilan Tuhan. Jadi artinya begini ya, kasih Tuhan dan keadilan Tuhan sejalan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kita orang Kristen memiliki Tuhan yang kasih dan sekaligus adil. Kasih Tuhan dan keadilan Tuhan ini sejalan, tidak terpisah. Jadi ketika ada dosa harus diampuni. Ketika ada dosa harus dikasihi, tapi harus juga di situ itu namanya kasih dan adil. Karena Tuhan itu adil, maka ia harus menghukum dosa walau sekecil apapun. Namun di sisi lain Tuhan itu kasih. Oleh karena itu maka ia harus mengampuni dosa walau sebesar apapun. Jadi di dalam Yesus kita menemukan keadilan Allah. Di dalam Yesus kita melihat kasih Allah itu sendiri. Perhatikan ya, oleh sebab itu dalam penebusan, pengampunan dosa, dalam perjanjian Tuhan selalu ada kurban. Perhatikan ya, di dalam Alkitab setiap ada pelanggaran harus ditebus. Kalau kita nanti membaca di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7, setiap bangsa Israel melakukan sebuah kesalahan harus ada kurban atau harus ada penebusan. Dan penebusan dilakukan dengan adanya kurban pengganti. Kalau dia mampu bisa lembu, ada bisa kambing domba, atau burung tekukur atau burung merpati, itu dipersembahkan sebagai kurban pengganti atas dosa-dosanya, atas penebusan dirinya. Di situ ya. Maka kita melihat kurban sebagai ganti penghukuman atas dosa dan juga kurban sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Hal ini sudah terjadi sejak semula, yaitu kita lihat ya. Mari kita lihat ini, perhatikan ya, supaya dimengerti, zaman Adam di Taman Eden. Kita kalau membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu mengambil pakaian dari daun-daunan. Tetapi pakaian itu tidak bisa menutupi keberdosaan, ketelanjangan mereka. Sehingga Tuhan datang mengorbankan binatang. Darahnya tercurah sebagai jaminan pengampunan dosa Adam dan Hawa. Dan ini sekaligus sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Adam bahwa dosanya sudah diampuni. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Jadi ada kurban sebagai ganti penebusan atas dosa manusia. Ada darah yang dicurahkan. Di zaman Abraham juga kita melihat Tuhan Allah menyediakan binatang domba untuk dipersembahkan oleh Abraham sebagai tanda perjanjian kekal antara Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya dari Ishak sebagai umat pilihan. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama mulai zaman Adam sampai zaman Abraham, selalu ada tanda perjanjian keselamatan, tanda perjanjian pengampunan dosa, tanda perjanjian penebusan dengan adanya kurban. Ya, ada kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai
korban pengganti untuk pengampunan dosa, sebagai korban pengganti untuk mengikatkan perjanjian keselamatan dengan Allah. Di zaman Musa juga demikian. Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih binatang domba dan darahnya ditaruh pada ambang pintu sebagai tanda penebusan bangsa Israel dari Mesir yang menyelamatkan, membebaskan mereka dari perbudakan. Peristiwa ini menjadi hari besar dan bersejarah yang harus terus diperingati Israel sebagai hari Paskah. Perhatikan ya. Jadi di zaman Adam di Taman Eden ada di sana tanda perjanjian keselamatan, ada darah yang dikorbankan untuk penebusan dan perjanjian keselamatan. Di zaman Abraham pun ada tanda darah, di mana ketika Abraham mau menyembelih Ishak tidak jadi, ada binatang domba yang disiapkan oleh Tuhan Allah kita untuk disembelih Abraham sebagai pengganti tebusan bagi Ishak dan sekaligus menjadi tanda perjanjian keselamatan, perjanjian berkat antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Di zaman Musa juga begitu. Ketika bangsa Israel itu kan diperbudak 400 tahun di Mesir. Ketika mereka harus dibebaskan oleh Tuhan, maka di sana ada tanda perjanjian keselamatan, ada tanda pergantian atas bangsa Israel, yaitu apa? Musa disuruh untuk menyembelih binatang domba, dan setiap binatang itu darahnya itu ditaruh pada pintu rumah Israel. Dan setiap rumah yang ada tanda darah itu mengalami keselamatan. Tetapi umat Israel, umat lain atau orang Mesir yang tidak memiliki tanda darah itu di pintu rumah mereka, di ambang rumah mereka, di ambang pintu rumahnya, mereka mengalami kematian. Maka pada zaman para nabi, sejak zaman Musa juga, makanya bangsa Israel mempersembahkan kurban-kurban dalam setiap ibadah mereka, yaitu kurban penebus dosa, kurban kurban keselamatan setiap hari di rumah Tuhan atau di tabernakel. Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Ada yang dipersembahkan pagi, ada yang dipersembahkan petang. Itu menunjukkan bahwa mereka selalu mengorbankan binatang sebagai tanda penebusan, sebagai tanda perdamaian, sebagai tanda kurban keselamatan bagi mereka. Jadi, mengapa Yesus harus mati tidak bisa dilepaskan dari peristiwa adanya kurban-kurban di zaman Adam, Abraham, zaman Musa, dan zaman Israel. Oleh karena itu, maka Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa, dan ini merupakan pernyataan Yesus sendiri. Maka dikatakan itu harus terjadi untuk penggenapan atas seluruh janji-janji Tuhan tentang penebusan, pengampunan dosa, serta keselamatan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi tadi. Sebagaimana Tuhan sudah menubuatkan di zaman Adam, di zaman Abraham, di zaman Musa, dan di zaman para nabi, bahwa untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk memperoleh penebusan, untuk memperoleh hidup yang diubahkan, selalu diawali atau selalu ada tanda darah kurban yang dipersembahkan. Jadi Yesus datang untuk menggenapi itu. Maka di dalam kematian Yesus, kurban pengganti hukuman dosa dan kurban perjanjian kekal Tuhan dengan manusia tentang keselamatan dan hidup yang kekal digenapi sekaligus disempurnakan. Di situ. Jadi mengapa Yesus mati di kayu salib? Karena Yesus menggenapi janji Allah Bapa di surga tentang penebusan, tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal bagi manusia melalui darahnya. Sebab darah Yesuslah darah yang sempurna, yang menjadi kurban sempurna untuk menebus, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan manusia dari kutuk, dari dosa. Dan ini kegenapan dari kurban yang ada tadi di zaman Adam. Ini kegenapan dari kurban yang ada di zaman Musa, di zaman Abraham, dan di zaman seluruh kitab perjanjian lama.
Maka kalau kita melihat nanti di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan disalibkan dan mati, kemudian bangkit kembali sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Mari kita lihat di sini, anak manusia, artinya Yesus, akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia mati untuk mengampuni dosa, untuk menebus manusia, menjadi yang sempurna bagi penebusan manusia yang berdosa, bagi penebusan manusia yang dikuasai maut, bagi penebusan manusia yang dikuasai iblis. Maka Yesus mengatakan dia akan mati. Ini kita lihat lagi, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, kata Yesus. Markus 9 ayat 9, ayat 12, 31, pasal 10 ayat 33, pasal 14 ayat 21 sampai dengan 41. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus itu mati, tujuannya apa? Untuk menjadi kegenapan kurban-kurban bagi pengampunan dosa, kurban pendamaian, kurban keselamatan yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus kembali lagi mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi anak manusia harus ditinggikan. Tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi ini harus dimengerti oleh kita orang Kristen tentang arti kematian Yesus ini. Jadi Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari dosa, maut, dan iblis. Dan Yesus mati untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh kurban-kurban yang dijanjikan oleh Tuhan melalui para nabi mulai kitab Perjanjian Lama. Jadi kita sebagai seorang Kristen, mengapa Yesus harus mati? Karena Yesus menyempurnakan, Yesus menggenapi hukum Taurat tentang penebusan, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang perdamaian dengan Allah melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Itulah arti kematian Yesus itu. Jadi sangat jelas ya sebenarnya ajaran Alkitab ini. Di sini ya. Jadi tujuan Yesus berkata dan melakukannya untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang kehadiran dan karya Sang Mesias sebagai penebus dan juru selamat manusia. Bisa kita baca dalam Matius 26 ayat 54, 56 dan Markus 14 ayat 49, Lukas 8 ayat 31, Lukas 22 37, 24 ayat 44 dan Yohanes 15 ayat 25. Jadi mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Karena memang dikatakan di dalam kitab Ibrani tidak ada pengampunan dosa terjadi tanpa adanya kurban, tanpa adanya darah yang dicurahkan. Nanti kalian bisa baca di Alkitab sendiri di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 detail di sana. Kurban penghambusan dosa, kurban pendamaian, kurban keselamatan, kurban penebus salah dan lain sebagainya disebutkan di sana. Jadi umat Perjanjian Lama kalau mereka mau datang menghampiri Tuhan, kalau mereka datang memohon ampun dari Tuhan, memohon keselamatan dari Tuhan, maka mereka membawa kurban. Kurban itu disembelih sebagai tanda pengganti atas penebusan dosa-dosanya. Dan itulah yang disempurnakan oleh Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam Alkitab, Yesus anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa-dosa manusia. Maka dikatakan di situ Yesus disebut sebagai anak domba Allah oleh Nabi besar Yohanes Pembaptis yang mendahului atau perintis jalan bagi kehadiran Yesus.
Kita lihat ya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan gelar ini menjadi gelar Yesus di dalam kerajaan surga sebagaimana tertulis 34 dalam kitab Wahyu. Perhatikan ya. Jadi mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Jangan memahami seperti orang lain memahami Yesus domba Allah, bukan. Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena memang Yesuslah kurban yang diberikan oleh Allah Bapa di surga sebagai pengganti, sebagai penebusan, sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Maka dikatakan lihat anak domba Allah. Tadi saya sudah jelaskan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka untuk pengampunan dosa itu ada kurban pengganti, ada kurban pendamaian. Allah sendiri menyembelih binatang. Darah tercurah, kulitnya menjadi pakaian. Abraham ketika mempersembahkan Ishak, tidak jadi, ada kurban pengganti, yaitu ada seekor domba yang disiapkan Allah, dan itu sekaligus menjadi tanda perjanjian keselamatan, tanda perjanjian pengampunan dosa, tanda perjanjian bahwa Israel akan dipakai Tuhan. Abraham dipakai Tuhan dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Baru di zaman Musa juga, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada binatang domba yang disembelih, dan darahnya itu sebagai tanda penebusan, tanda perjanjian, dan sebagai penggantian akan keselamatan mereka. Dan itulah yang disempurnakan Yesus. Kalau di perjanjian lama dikatakan itu domba yang terbaik, yang sempurna, yang tidak ada cacat. Tetapi Yesus anak domba Allah artinya bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan dia adalah manusia yang sempurna, manusia yang tidak memiliki cacat celah, tidak ada dosa sedikit pun di dalam dirinya dan tidak pernah. Maka dia menjadi kurban yang sempurna, menggantikan dan menyempurnakan seluruh kurban penebusan, pengampunan, perjanjian kesehatan. Maka di dalam kitab Wahyu, sedikitnya 34 kali di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah. Artinya bahwa Yesuslah kurban yang sempurna yang diberikan oleh Allah sebagai penebus, sebagai pengganti, sebagai juru damai, sebagai penyelamat bagi manusia yang berdosa. Ini harus dimengerti oleh setiap orang Kristen. Jadi penulis kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus kurban yang sempurna yang menyempurnakan kurban-kurban pada zaman Musa dan zaman para nabi. Kurban-kurban pada zaman Musa dan para nabi merupakan kiasan atau nubuatan akan pengorbanan Yesus. Maka dikatakan Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa dan perjanjian Allah bagi keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, bangsa Israel setiap berdosa, setiap melakukan kesalahan, maka mereka harus membawa binatang untuk dipersembahkan sebagai kurban pengganti dan pendamaian dan keselamatan mereka. Tetapi kita umat yang sudah ditebus Yesus, maka kematian Yesus itu satu kali untuk selama-lamanya, berlaku untuk setiap penebusan, pengampunan, dan keselamatan kita. Yesus tidak mati berulang-ulang untuk dosa-dosa kita, tetapi dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Maka Yesus kurban yang sempurna yang menyempurnakan dan menggenapi setiap kurban-kurban yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Demikian juga Petrus, seorang murid Yesus yang luar biasa. Memang Petrus ini pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia bertobat, kemudian dia menjadi seorang rasul, menjadi seorang murid yang luar biasa.
Petrus ini dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah kurban yang sempurna bagi penebusan manusia yang berdosa. Mari kita melihat dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, manusia ditebus atau didamaikan oleh Yesus melalui darahnya yang mahal, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam kitab perjanjian lama, ketika bangsa Israel ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, ketika bangsa Israel ingin berdamai dengan Tuhan, ketika Israel ingin mendapatkan perkenanan, penebusan, pengampunan dari Tuhan, maka mereka datang membawa domba yang terbaik yang tidak bercacat celah. Tetapi setelah Yesus datang, kita tidak melakukan seperti yang dilakukan umat Israel. Karena Yesus sudah menjadi kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Jadi di dalam Yesus, di dalam darah Yesus, disinilah kita memperoleh keselamatan. Di dalam darah Yesus, kita memperoleh pendamaian. Di dalam darah Yesus yang tercurah, kita memperoleh penebusan. Dan Yesus menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus memikul hukuman atas dosa kita di dalam dirinya. Inilah kekuasaan daripada darah Yesus. Darah Yesus berkuasa untuk menyucikan dosa-dosa kita. Darah Yesus berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Darah Yesus berkuasa untuk menyelamatkan kita. Karena memang darah Yesus, darah yang sempurna, darah yang mahal, darah yang menyempurnakan seluruh kurban-kurban yang ada di dalam kitab-kitab para nabi. Ini harus dimengerti. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan Yesus sebagai anak domba Allah adalah anak domba Paskah yang menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kematian kekal karena dosa. Jadi di dalam darah Yesus inilah kita diselamatkan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Bahkan diselamatkan kita dari kematian kekal. Jadi keselamatan itu nyata di dalam ajaran Alkitab. Mari kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Di dalam Yesus, Paskah yang sempurna telah terjadi satu kali untuk selama-lamanya bagi seluruh umat manusia. Jadi mengapa Yesus harus mati? Karena memang Yesus menggenapi janji-janji Allah tentang kehadiran seorang penebus, seorang penyelamat, seorang juru damai antara Allah dengan manusia. Itulah Yesus Kristus. Maka kita sebagai seorang Kristen sangat bersyukur karena yang mengampuni dosa kita adalah Allah sendiri yang menyatakan kehadirannya, otoritasnya melalui kehadiran firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Maka kita sebagai seorang Kristen tidak ada keraguan akan penebusan, tidak ada keraguan akan keselamatan, tidak ada keraguan akan kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri sudah menyempurnakan keselamatan kita, sudah menyempurnakan penebusan, pendamaian hidup kita. Jadi sangat jelas ya, ajaran iman Kristen ini begitu terang benderang tentang keselamatan atau tentang pengampunan dosa itu. Jadi kita tidak bisa mengampuni dosa kita dengan melakukan amal baik, tidak bisa, tidak cukup. Tetapi kita hanya mengharapkan anugerah dari Allah. Dan itu sudah diberikan, dinyatakan melalui Yesus. Di sini ada saya tunjukkan gambar ya. Jadi domba Paskah yang sempurna itulah Yesus. Ketika darahnya tercurah di kayu salib dan Yesus berkata sudah selesai, itu menandakan bahwa pendamaian Allah, pemulihan hidup kita dari karakter yang buruk, penebusan kita dari kuasa maut, kemenangan kita atas cengkeraman iblis sudah disempurnakan, sudah dijamin oleh Yesus Kristus yang mati, yang darahnya tercurah di kayu salib. Jadi mengapa Yesus harus mati? Untuk mengampuni dosa. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya kurban yang sempurna.
Kurban di perjanjian lama itu dilakukan setiap hari, pagi dan petang. Tetapi kurban yang sudah disempurnakan Yesus, itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, kita sebagai seorang Kristen, maka dalam menjalani hidup ini, kita harus terus-menerus memandang kepada salib Kristus. Kita harus terus-menerus mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Mari kita memandang kepada kasih Yesus di kayu salib ketika dia mengatakan, sudah selesai. Artinya, seluruh rencana Allah bagi penebusan dan keselamatan kita sudah dikerjakan oleh Yesus secara sempurna di kayu salib. Itulah materi yang bisa saya bagikan untuk kita. Kalau ada pertanyaan,